Contoh misalnya tidak mengajak orang untuk pindah ke agama kita itu menghormati. Contoh tidak menjelek-jelekan agama lain di sosial media maupun di tempat lain, tidak melakukan catcalling terhadap perempuan atau terhadap laki-laki. Itu kan diatur semua di undang-undang. Jadi kalau kita ikut Siap-siap. itu aja, kita udah ya ya tergantung nanti di negara demokrasi kan isinya macam-macam ya. Ada libertarian, ada liberal, ada kaum religius, ada kaum irreligius, ada teis, ada di teis itu dibagi lagi, ada teis moderat, ada teis radikal gitu. Nah, itu cara memandang itu gimana? Kan kita nggak tahu siapa yang dijajah. Jangan-jangan Wahabisme menjajah NU dengan pernyataan bahwa selamatan itu adalah bid'ah misalnya. Atau misalnya NU menjajah Wahabi dengan mengatakan bahwa ajaran-ajarannya tentang bid'ah itu adalah radikal, menyeramkan, tidak sesuai dengan NKRI gitu. Nah, kita berada pada pertarungan ide sebenarnya yang muncul keluar dalam bahasa debat. Gitu. Oke. Bang Biksu, aku izin ini Bang Biksu ya, izin berargumen lagi ya, gitu. Kenapa tadi aku bilang konsepnya kok kayak sama ya, gitu. Ketika kalau misalnya kita lihat sejarah VOC datang ke Indonesia gitu, kenapa? Karena saya melihat ada konsep bisnis di sini gitu. Jadi yang aku tahu ketika orang mempertimbangkan untuk memulai suatu bisnis gitu, bahwa salah satunya adalah lihat dari kebutuhan pasar kan gitu, baru diciptakan produknya gitu. Terus yang kedua, produk yang baik adalah produk bisa kita ciptakan dari kelemahan audiens atau kelemahan suatu lingkungan atau suatu kelompok gitu ya kan, atau kelemahan suatu daerah lah gitu. Nah, yang saya lihat di sini adalah keberadaan aplikasi TikTok ini, meskipun tujuannya itu kan keuntungan dari aplikasi TikTok ini kan dari yang give TikTok juga, terus dari yang orang bikin iklan juga, advertising lah gitu kan, dari ads gitu. Orang mau mengiklankan barangnya melalui ads gitu. Tapi di sisi lain, dengan adanya aplikasi TikTok ini, mungkin si yang punya TikTok ini melihat sesuatu bahwa mental orang Indonesia itu kan mental konsumtif, itu seperti yang udah aku bahas sebelumnya gitu ya kan. Itu satu. Terus yang kedua, masih berkurangnya kemampuan untuk menyaring informasi dengan baik, masih ditelan mentah-mentah gitu. Mungkin itu salah satu tujuan dari aplikasi TikTok ini ada gitu. Kenapa saya bilang penjajahan dalam bentuk Jelasan moral mental konsumtif itu apa? Kenapa? Mental konsumtif itu apa? Mental konsumtif ya itu kecenderungan lebih banyak konsumsi daripada produksi gitu, atau hal-hal yang bersifat produktif gitu. Dalam artian begini, kalau orang luar itu kan sudah membahas tentang bagaimana caranya membuat aplikasi TikTok. Nah, tapi kita masih di level bagaimana caranya menggunakan aplikasi TikTok. Jadi ada perbedaan di situ. Kalau orang luar kan sudah di level bagaimana ya caranya membuat aplikasi gitu ya kan, aplikasi TikTok atau aplikasi sosial media. Tapi kita masih di level bagaimana caranya menggunakan aplikasi TikTok atau aplikasi sosial media lainnya, atau masih di level ingin tahu menjadi user gitu. Nah, dari menjadi user inilah gitu kita mengkonsumsi apa yang ada di sosial media ini gitu, tanpa punya kemampuan untuk ini belum ke arah itu. Dicari faktornya kenapa kita menjadi negara yang tidak produktif daripada menjadi negara yang kenapa menjadi negara pasar, di negara market, tidak menjadi negara produsen. Itu dulu lebih menarik dibahas dibandingkan kita langsung judgmental kepada masyarakatnya. Itu kan bisa menggunakan data, misalnya buka worldbank.com itu, kita tahu loh kok produksi manufaktur kita itu kok jauh lebih rendah dengan Malaysia. Dilihat dari dolar per year gitu. Itu kenapa? Problemnya di apa? Itu dulu. Nanti baru kita lihat ke behavior masyarakatnya, individu.
Kan itu dulu problem utamanya. Jangan ini dulu satu-satu menyelesaikan problemnya. Oke oke gitu. Jadi itu solusinya gimana Om Biksu? Ya negara yang terjebak pada uh, middle income trap, pernah dengar nggak middle income trap? Oh, sorry itu apa ya? Nah, tuh catat ya. Sebentar aku catat dulu. Itu. Iya. Middle in Ya, middle income trap itu adalah negara-negara yang dia posisinya tidak bisa naik lagi. Dia ada pendapatan segitu-segitu aja tuh. middle in kampret tulisnya. Middle income trap. Income, pendapatan. Oh Astagfirullah. Pendapatan menengah. middle middle income rate. Oke 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 oke. Middle income trap. Itu kan anak ekonomi loh. Masa nggak pernah tahu itu? Enggak masih MKU Bang Biksu, masih mata kuliah umum gitu ya, gitu masih. Oh, income trap. Lalu pelajari dulu kenapa Indonesia nggak pernah bisa menjadi high income trap, keluar dari middle income trap. Jadi dari low income dia mentok aja di middle income, jadi bahkan low middle income. Malaysia dia udah bisa naik ke high middle income. Artinya kalau sedikit lagi aja dia berusaha terus, dia bisa masuk menjadi high income. Korea Selatan dia udah lepas. Jadi ada negara-negara yang kita sebut sebagai Asian Miracle. Itu ada tiga negara. South Korea satu, kemudian Jepang satu, Cina, dan kedua Taiwan. Empat. Iya. Mereka adalah negara-negara yang dulunya berada pada low income, kemudian mereka terjebak di middle income, kemudian dia bisa lepas dari middle income menjadi high income. Itu apa yang membuat mereka berhasil, dan kenapa di negara-negara Asia Tenggara hanya Singapura yang selesai. Hanya Singapura yang selesai terlepas dari middle income. Malaysia hampir ini. Nah, itu pertanyaan yang harus lu jawab dulu sebelum lu menjudge keseluruhan mental dari warga negara Indonesia. Jangan-jangan ya, itu kesalahan negara. Kalau kita baca bukunya Darren Acemoglu misalnya, Why Nation Failed gitu. Itu sepenuhnya kegagalan negara itu ada pada kebijakan publiknya yang tidak inklusif gitu. Atau dia inklusif tapi ada permainan lagi di bawahnya yang menciptakan sebut sebagai kronisme. Kronisme pernah dengar nggak? Nah, catat lagi itu kronisme. Kronisme itu adalah hubungan internal yang dekat banget sehingga tidak memberikan inklusivitas kepada orang-orang yang berkualitas. Gitu. Jangan-jangan itu problemnya sebelum kita berangkat ke persoalan TikTok, persoalan Facebook gitu. Nanti itu berkaitan juga dengan yang disebut sebagai middle class group. Orang-orang middle class group. Motor-motor perubahan itu ada di middle class group. Tapi kita ada nggak middle class group kita? Gitu. Kalau ada, yang mana yang kita sebut sebagai middle class group? Nah, itu juga jadi problem lagi. Nanti belum lagi masuk ke persoalan-persoalan korupsi. Nah, persoalan PPB tadi itu persoalan paling kecil sebenarnya. Persoalan yang tidak terlalu krusial sebenarnya. Nanti gue sharing beberapa buku yang bisa berkaitan dengan itu ya. Jadi kalau misalnya siapa yang bikin tesis karakteristik orang Indonesia yang pemalas ini gitu, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya buku itu ya, catatan itu.
Nih gue kasih apa namanya ilustrasi middle income trap ya. Kelihatan ya. Ini ada profesor idola gue ya, namanya Profesor Kenichi Ohno. Pernah belajar sama dia dulu. Bang Biksu, berarti negara kita itu masih apa kategori middle income trap ini ya? Ya, nggak dari tahun 2000-an lah. Oke. Itu ada kemungkinan nggak itu mungkin entah berapa tahun ke depan gitu berdasarkan pandangan Om Biksu gitu ya kan, ada kemungkinan nggak gitu negara kita mungkin nanti bakal naik level ke apa namanya Kita lihat di aja atas nih ya. high lihat ya. income ya. Nah, ini sebenarnya karya lama dan posisinya masih tetap begini. Nah, ada yang disebut stage zero ya. Ini Ini negara-negara tuh sejak figure stack of catching up ini. Oh, ini hackers all in nih. Jadi stage 1 Vietnam ini tahun 90-an kalau nggak salah Vietnam. Vietnam itu jadi negara miskin ya. Negara paling miskin di Asia Tenggara, bahkan di Asia. Itu Vietnam itu tahun 1990 kalau nggak salah 1992, 93 lah, itu masih negara miskin gitu. Nah Malaysia, Thailand, Indonesia itu udah di stage 2 deh, di stage 2 dia. Udah apa namanya tidak lagi bicara tentang apa namanya pra-industri, tapi dia udah masuk ke bisa membungkus, bisa ekspor, bisa apalah gitu. Nah, Oh, Korea ini big udah lepas. push nggak ini sih Bro Biksu? Apa tuh? Teori ini big push Bukan, ini yang middle ada income S trap ini. tuh. Nah, Indonesia ini Middle posisinya di sini income nih, trap. posisinya tuh di antara stage 1 sama stage 2. Di sini. Thailand, Malaysia udah di atas. Baru bergerak masuk gitu ya Bang. Iya. Dan Malaysia, Thailand itu terjebak nih, ada garis yang disebut sebagai garis titik ini. Ini Malaysia sama Thailand kayak terkendala di sini. Dia nggak bisa keluar gitu. Nah, yang udah keluar itu ya Korea, Taiwan, Jepang, Amerika. Kemudian dia udah kita sebut sebagai internalizing innovation ya. Udah ada inovasi di sana. Iya, baru kemarin dia termasuk negara berkembang, tiba-tiba udah maju Nah, ini aja. Vietnam nih. Vietnam tahun 2005 segini nih. Tapi sekarang lihat deh, dia udah yang data terbaru ya. Dia udah dapet industri ini. Industri otomotif dari Italia itu apa ya? Vespa ya. Vespa tuh masuk situ. Bahkan MacBook juga sebagian dirakit di situ. Itu luar biasa sih. More thinking. Ini gue kalau ngobrol sama Derry ngomongin begini ya, ngomongin data. Walaupun datanya tidak terlalu valid ya, tapi paling nggak punya gambaran lah. Apa dari kemarin yang gue bahas ya? Manufaktur ya, manufaktur per GDP ya. Dia lambat. Derry malah ngopi deh. Manufaktur. Oh, bukan. Loading ini. Nah, gitu kira-kira siapa namanya Nabi Baru kalau pengen lihat
kenapa negara itu Oke, oke. Siap. gagal, yang akhirnya mempengaruhi perilaku warga negaranya, kriminalitas dan sebagainya. Ya ini pembangunan ini menjadi problem. Oke, siap. Ini lengkap loh datanya tuh, ada tentang primary completion rate, female, promoting economic policy for growth. Nah ini menarik nih. Ini pembagian Oke, antara oke. high income, low income, upper middle income nih. Indonesia di sini gambarin upper middle gitu. Padahal dia masih low middle sebenarnya. Kalau World Bank dia bilang udah upper middle. Ini mungkin karena ada Sri Mulyani di situ. Di World Bank jadi dibikin biru. Padahal secara kenyataan itu kita tuh masih low. Jadi yang kita ukur tuh nanti ininya, Gini rasionya. Australia dia masuk high income, Rusia high income, Eropa itu low income sampai low income semua ya rata-rata ya. Eropa high income. Karena itu kelemahannya GDP. Ya rumus GDP per itu kapita. total output ya. Kalau Gini kan dilihatnya bukan dari ini juga, dari kesehatan, pendidikan. Coba ini saya punya pertanyaan ini buat teman-teman. Kira-kira supaya Indonesia ini bisa maju, apa yang harus dilakukan pemerintah secara spesifik? Maksudnya pertanyaan, jawabannya jangan maju itu dalam bidang pendidikan ini yang Banyak sih yang perlu dievaluasi kayaknya gitu kalau menurut aku ya. pertanyaan itu salah harus reduksi. Misalnya maju dalam aspek apa? Kalau mau pakai aspek SDGs bagian yang mana? Kalau mau pakai aspek ekonomi mau yang bagian yang di mananya gitu. Coba dulu rumuskan dulu. Satu aja kita bahas spesifik. satu aja kita bahas, katakanlah tidak tergantung terhadap apa namanya impor. Impor mana, impor apa, bahan baku apa. Jelasin yang spesifik. Impor Apa dulu Bang? Soalnya kan kita juga kan ada kebutuhan-kebutuhan yang impor memang energi harus lah, impor energi. energi. Ya. Ya. Pertanyaannya Harus banyak. gini, bapakmu, ya, apakah impor bahan mentah itu mengganggu produksi gitu. Jadi kita tuh hanya kirim-kirim tapi kita nggak bisa memproduksi sesuatu yang jadi gitu untuk dijual. Apakah itu yang dimaksud? Kan yang tadi dibahas kan kita ini kan lebih banyak Coba konsumsi. latihan menyusun kalimat ya, Pak. Ya. Maksudnya bagaimana cara pemerintah supaya Indonesia mandiri secara energi lah, mandiri secara energi. Banyak yang harus dibedah ya. Terlalu ini luas ini. Ya, terlalu luas gitu. Mandiri secara energi. Lu tau nggak arti mandiri? Mandiri energi itu artinya apa? Coba, tau nggak artinya mandiri energi? Mandiri, bisa berdiri sendiri. Ya, artinya gini. Artinya Tidak bergantung. 100% kebutuhan Dalam negeri. energi dalam negeri, Diproduksi sendiri kali ya. ya diproduksi di dalam negeri. Betul, ya itu dia. Gimana caranya? Ya sudah itu jawabannya. Pokok itu jawabannya sih. Aduh, tahu nah. Nah, pertanyaan ini mungkin nggak? Mungkin. Gimana contohnya? Berarti kita nggak ekspor ya? Apa mau ekspor? Kelebihannya diekspor. Enggak lah. Kalau kelebihannya Kelebihannya. diekspor. Kelebihannya diekspor.
Ya, kalau masih ada lebih diekspor lah. Yang penting mandiri secara mandiri, yang penting mencukupi kebutuhan dalam negeri aja dulu. Siapa yang mau jawab? Haji Gladiator, Hajah. Berarti tabrakannya sama ini ya, teori komparatif dan teori absolut ya dalam perdagangan internasional. Belum ke perdagangan internasional, ini baru swasembada dulu ini. Aku bisa jawab gini ya, kalau kita untuk menghasilkan output yang banyak itu perlu spesialisasi Pak. Jadi mandiri 100% dalam keseluruhan energi itu sesuatu yang utopis menurutku. Kenapa? Karena setiap negara tuh punya diversifikasi kemampuan. Misalnya, kalau dalam HO, Hackers Ohlin, kalau negara berkembang kayak Indonesia, dia punya spesialisasi dalam penyediaan energi kasar, misalnya batu bara, nikel dan segala macamnya, ataupun dalam pangannya ya. Terus kalau dalam negara-negara maju itu dia punya spesialisasi di dalam pemurniannya. Jadi kalau mau mencapai maksimal ya itu nggak bisa. Tapi bisa dipaksain pakai sistem ekonomi tertutup. Tapi ekonomi tertutup itu udah nggak relevan di dunia dengan kompleksitas yang udah kompleks banget. Itu Enggak, teori itu terlalu melebar Pak Haji. Yang saya katakan cuman energi, bukan yang lain-lain. Saya nggak Jadi katakan gini, tertutup. Jadi gini, kalau Ini dalam hanya teori fokusnya ke energi Oring, aja, energi. iya, dalam teori Oring Pak, energi itu dia nggak berjalan sendiri. Ibarat kata apa ya? Ibarat kata gerigi, apa sih namanya, gear ya? Kalau ada macet satu, sistem yang lain tuh berhenti. Ngerti nggak bang bapakmu? Lanjut aja, nggak ngerti dia. Lanjut aja. Macet satu, yang lain berhenti. Misalnya kalau energi berhenti atau energi kita ngambil sendiri, berarti kan fokus negara tuh dalam memproduksi energi. Ini aku pakai bahasa sederhana, setuju nggak? Nah, Indonesia itu punya keterbatasan institusional, keterbatasan di dalam mengelola. Dia nggak punya capital yang cukup, dia nggak punya teknologi yang cukup. Ketika dia fokus terhadap energi 100%, maka faktor-faktor lainnya itu harus tidak bisa dialihkan gitu. Ngerti nggak bapakmu? Jadi kalau caranya bagaimana? Kalau Maksud Anda, menurutku pandangan pribadi tidak nggak bisa mungkin. dialihkan Susah. dananya maksudnya. Tidak bisa. Kalau dari pandanganku tidak bisa ya, mandiri 100% tuh nggak bisa. Bertentangan dengan banyak teori ekonomi. Ya maksudnya nggak sekarang, nggak secara spontan. Maksudnya Nggak. yang di Nggak yang ada, nggak dikejar ada apa dulu gitu? negara. Aku bisa debatin ya, nggak ada satu negara pun di dunia ini yang punya kemandirian energi 100%. Bahkan Arab atau Gulf State itu juga dia punya kebutuhan secara energi, walaupun nggak dalam kayak pakai bahasa sederhana minyak gitu, enggak. Tapi dia Oke, nggak butuh bisa banyak energi. 100%, 80%. Gimana caranya? Gimana itu masih debatable. Bisa kalau mandiri 80% tuh berarti kebutuhan energi berarti kita produksi sendiri kan? Iya, kita produksi 80%, sisanya mungkin. Nah, itu bisa misalnya tuh kayak Tadi United Bang States, China itu bisa. Dia tuh United States itu dia ngelewatin namanya self sufficiency. Jadi setelah Shell boom, dia bisa memproduksi fokusnya. Kenapa? Ini aku kasih contoh negara-negara maju dulu. Shell boom jelasin dulu, Karena- takutnya nggak ngerti. Coba jelasin dulu Shell boom itu apa. Bapak tahu Shell boom nggak? Nggak tahu, Enggak, Pak. kasihan ya. Oh sorry, aku kira bapak ini dalam fokusnya ekonomi. Sebentar aku sambil ngecas.
Shell boom itu sebuah lonjakan produksi, Pak. Jadi kalau di grafik dia jadi volatil. Jadi sebentar. Shell boom tuh lonjakan produksi minyak sama gas, terkhususnya tuh di United States tahun 2008-an sampai 2019 karena dia punya capital sama teknologi. Udah. Ini teman-teman bisa bantu cross check juga ya. Jadi, aku kasih bahasa sederhana. Kenapa United States bisa? Karena dia punya capital dan teknologi. Sementara untuk Indonesia mampu seperti United States, dia harus sadar. Kan yang mau dijual, kan keuntungan komparatif Indonesia itu dalam sumber daya yang masih belum jadi, setengah jadi, dan tenaga kerja yang murah. Itu keuntungan Indonesia, oke? Untuk dia punya capital dan teknologi, dia harus upgrade sumber dayanya dulu. Balik lagi nih tentang sumber daya. Karena kalau sumber daya manusianya dia udah bagus, orang atau company akan naruh capitalnya sehingga Indonesia ini punya kesempatan untuk mengelola. Coba begini, Bang Haji, saya perjelas dulu. Sel boom yang Anda katakan itu, yang di Amerika itu 80% dari negaranya sendiri hasil sumber daya alamnya atau dari luar? Atau karena kemampuan mereka bisa mengolah gitu? Kemampuan mereka mengelola, walaupun gini, makanya kita harus jelas nih kalau membuat mandiri secara energi itu dalam pengelolaan apa dari pendapatannya, itu harus fokus dulu. Karena gini, kalau dibilang dari sumber daya alamnya saja, Indonesia ataupun negara agraris lainnya yang punya swasembada energi pangan maupun mineral atau apalah itu pertambangan, juga mereka nggak punya kesempatan untuk mandiri kalau prasyarat utamanya yaitu kapital dan teknologinya mereka nggak punya, bang bapakmu. Jadi kalau menurutku ya, kalau dari pertanyaannya bagaimana membuat Indonesia mandiri secara energi, bukan lagi tentang sumber daya alamnya, tapi apakah kita bisa mengolah dulu, gitu. Ngerti nggak, men? Emangnya kalau kita misalkan bisa mengolah, di lahan siapa mau gitu? Nah, yang paling penting adalah mengelola. Anggaplah suatu saat energi sumber daya kita nggak cukup. Bapak tahu nggak sekarang smelter yang ada di Indonesia itu kita import dari Filipina. Jadi yang mentah-mentah dari Filipina itu dikasih ke kita beli. Itu dan hasil-hasilnya kita bisa gunakan, salah satunya bisa jadi energi. Jadi seandainya Bapak bilang tadi kalau kita nggak punya energi gimana ya, kita pakai punya orang lain. Tapi apa yang membedakan kita sama orang lain, kita punya kemampuan dalam mengelola itu. Jadi syarat utama untuk jawab pertanyaan Bapak setidaknya secara 80% biar bisa mandiri secara energi, dia punya kemampuan mengelola itu. Dan untuk bisa mengelola itu, dia harus punya capital dan teknologi. Gitu. Nah, gimana cara mendapatkan itu? Nah, gimana caranya dalam mengubah itu? Yaitu memajukan sumber daya yang ada, sumber daya manusia terkhususnya. Karena gini, masalah kita hari ini itu sumber daya kita itu secara mayoritas punya nilai jual yang rendah dan tidak berpengalaman, tidak memiliki banyak spesialisasi. Kalau dalam O-ring, semakin adanya spesialisasi, maka semakin cepat dan semakin bagus. Maksudnya gimana aku ngomong tadi yang O-ring dan berkembang? Artinya kalau ibarat kata sumber manusia itu saya kasih sebagai alat Pak Bapakmu. Alat untuk mendapatkan
alat untuk mendapatkan capital dan teknologi. Misal, bapak nih orangnya pinter, pasti sangat-sangat pintar dan sangat ngerti. Bapak pasti punya kalau ada company mau naruh modal atau mau berinvestasi secara apa capital, secara modalnya dia mau ngasih, pasti dia nyari orang yang berpengalaman. Setuju nggak Pak bapakmu? Orang yang bisa dipercaya, orang yang ngerti. Setuju ya? Hmm. Mau naruh headquarternya segala macam. Dan untuk mendapat itu tentunya bapak harus pintar dulu, setuju nggak? Hmm. Nah, masalahnya di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan 4 perusahaan besar itu nggak naruh investasinya secara masif, nggak kayak di Vietnam dan segala macam, karena sumber daya kita secara manusia ini masih bernilai rendah. Artinya orang nih nggak mau. Kenapa sumber daya manusia itu penting dalam keyakinanku? Karena ketika sumber daya manusia kita sudah bisa, maka perusahaan akan siap untuk menaruh modal. Ketika modal sudah kita terima, kita dapat afford, kita dapat melakukan penelitian, kita dapat melakukan pembelian terhadap teknologi. Begitu. Iya, Itu yang kembali ke terjadi energi di mandiri yang Vietnam. saya katakan tadi. Kira-kira secara spesifik sumber daya manusia yang seperti apa yang harus yang dibutuhkan pemerintah? Ahli, ahli bukan cuman yang Ya, bisa ahli di bidang semuanya. apa? Ahli di bidang apa? Spesialisasi. Semuanya. Nggak cuman di bidang satu. Nggak cuman di satu bidang, spesialisasi di dalam misalnya kalau dalam energi rekayasa tenaga nuklir, bisa dalam semuanya, harus semua aspek. Karena gini Pak, dalam teori ekonomi yang namanya O-ring, satu sektor tidak dapat berjalan dengan sendiri. Untuk adanya maksimalisasi output dan kemandirian, perlunya lingkaran-lingkaran kebutuhan ini itu tuh berjalan secara bersamaan. Jadi nggak bisa nih kita satu doang nih. Ngerti nggak, Pak? Iya, katakanlah banyak, tapi kira-kira yang dilakukan pemerintah itu apa supaya orang-orang yang para ahli ini bisa ada gitu loh? Ya spesialisasi misalnya gimana? Kita ada namanya deep skill, itu engineering, data, ada vokasi itu belajar secara teknisi, ada R&D itu kalau nggak salah tuh, riset, inovasi, paten. Jadi pendidikannya tuh terarah gitu. Bukan cuman yang suit secara padat karya, tapi bisa ke padat modal. Ngerti nggak Pak? Ngerti, Jadi cuman gini, maksudnya tadi kan tadi dijelasin kayak Korea Selatan. Korea Selatan itu bisa dia jadi negara maju, jadi high income state. Kenapa? Karena South Korea itu STEM-nya tuh sejak awal tuh difokusin. yang kita bahas Jadi kan dia nih ada gimana Pak? yang kita bahas kan energi. Iya kan, terus kita berbicara Kira-kira tentang untuk supaya berarti kuncinya mengolah, sumber daya manusianya. iya, kira-kira untuk supaya mengolah energi ini, kira-kira orang-orang apa aja yang dibutuhkan gitu? Dan energi apa yang spesifiknya, energi apa? Kalau di Indonesia misalkan, Udah. yang mau kita kembangkan itu energi apa misalkan? Baru cara mendapatkan orang yang yang bersumber daya itu bagaimana gitu? Coba spesifik dulu ngomongnya. Nah, gini loh, energi di Indonesia yang kita kenal kan kayak batu bara, minyak, gas alam. Ya kan, itu kemampuan kita, spesialisasi kita di situ. Batu bara kita produksinya salah satu yang tertinggi, nikel kayak begitu. Nah, kita kan mau memanfaatkan ini karena Bapak bilang biar kita bisa mengelola tanpa dependensi asing, begitu kan? Batu bara Berarti dan kita nikel itu aja. kan ini secara dominasi dulu nih. Kalau dari keyakinan saya, semua nggak bisa satu energi doang. Udah. Dan gimana cara kita fokusnya untuk ngejawab itu? Sumber daya manusianya, orang-orangnya harus diperbaikin. Gimana caranya? Di training, ada sistem pelatihan. Sistem pelatihannya tuh
sistem vokasi ya menurut saya. Kalau teman-teman kuliah di vokasi itu dia langsung dilatih untuk bukan cuma akademik dia. Jadi dia dilatih jadi teknisi, jadi operator mesin kompleks gitu. Terus ada riset and design, riset kita inovasi, terus kita patenin. Ngerti Pak? Itu dari pandangan saya. Iya, Jadi nggak bisa kita pilih salah satu sektor kayak Arab deh, Gulf State itu nggak bisa juga dia mengandalkan sumber daya dia untuk menjadi mandiri karena lama kelamaan itu bisa habis. Makanya mereka fokus ke dalam padat modal dia. Nih, gue kasih jawaban Bukan praktis ya buat siapa namanya bapakmu nih. Jadi kalau kita real, tadi yang dibilang sama Hajah Gladiator itu dia persoalan urgennya, bahwa memang untuk peningkatan produksi itu memang teknologi dan sumber daya itu saling berkaitan. Tapi kalau yang dirimu tanya teknisnya, misalnya kondisi fiskal kita dengan melakukan percepatan kemandirian energi itu bisa aja, tapi syaratnya menyakitkan. Kalau kita pakai kondisi subsidi energi kita yang 203 triliun ya, maka tuh hapus saja subsidi 203 triliun itu, kita investasikan untuk misalnya pencarian pengeboran baru. Gak apa-apa kita undang dari luar aja, dari Jepang atau dari Amerika kita undang untuk mencari titik-titik minyak baru misalnya, atau batu bara baru, atau bahkan melakukan intensifikasi di geothermal, PLTA, semua dimanfaatkan sehingga energi yang keluar nanti banyak, berlimpah. Nah kalau berlimpah kayak gitu, persoalannya ada nggak yang make di Indonesia? Ada nggak pabrik yang mau make? Nah berarti itu ada yang namanya user itu adalah investor, dia nanam pabrik di situ. Terus beriringan, nanti kita bikin energi banyak, kita memenuhi sendiri, tapi ternyata nggak ada yang beli, kan itu juga percuma gitu. Jadi yang maunya apa? Kita sebenarnya udah cukup, kita bisa melayani kebutuhan dalam negeri itu kita udah cukup sebenarnya. Cuma problemnya kita tidak punya banyak untuk diimpor, untuk diekspor gitu. Nah itu problemnya. Jadi mau mandiri tapi nggak ada user, gimana? Jakarta nih misalnya, Jakarta tuh kelebihan energi loh. Dia kelebihan energi, tapi di pulau-pulau lain dia kekurangan misalnya. Nah itu problem kita juga. Jadi tadi selain teknologi juga ada berkaitan dengan kalau mau kita memenuhi ya gitu. Ya tadi manfaatkan semua energi terbarukan, tapi investasinya kan besar. Nah negara kita itu biasanya fokusnya pada stabilitas. Artinya rakyat nggak bergejolak, harga nggak naik, itu negara udah dikatakan berhasil sebenarnya. Jadi menjaga aja sebenarnya fungsi pemerintah hari ini tuh menjaga agar tidak terjadi kemarahan publik akibat dari harga yang mahal. Itu aja bapakmu. Ya kalau mau coba untuk melakukan, kita sebut sebagai ini ya, gambling ya, melakukan pencarian kan belum tentu berhasil. Kita gali dalam nggak ada itu. Walaupun teknologinya mengatakan itu ada, banyak kok penggalian yang miss juga. Dan misalnya ada nggak data Haji Gladiator, berapa biaya untuk melakukan pengeboran lepas pantai itu, untuk sekali ngebor itu biayanya berapa itu? Kalau dirupiahkan atau itu kan besar banget ya. Kira-kira gitu bapakmu. Gimana bapakmu? Atau mau skala mikro misalnya, ada loh di beberapa daerah itu
rumah tangga itu menggunakan septic tanknya, bahkan septic tank dari ini sih sebenarnya kotoran sapinya, itu dijadikan bahan energi gas itu. Kreatif banget itu. Jadi kompor gas gitu. Jadi dari apa namanya, dari septic tank itu dibikin selang gitu, jadikan biogas ya, betul biogas gitu. Terus api gasnya tuh biru gitu. Orang ngata-ngatain aja, wah botelek gitu. Ternyata enggak, buat goreng-goreng oke juga itu. Yang lain gimana yang lain? Kita kan Kalau punya dari sampah tuh bagus bang, karena Kita kan proses punya sampah gas di alam, Indo kan? juga ini tinggi. Punya gas alam, geotermal. Kenapa punya kita semua. harus Iya. ekspor gas LNG itu? Kita kenapa ekspor gas kita? Karena kita butuh dolar. Kenapa? Makanya, hah? Kita butuh dolar buat beli beras, buat beli bahan-bahan yang tidak terpenuhi di negara kita. Beli kedelai itu kan pakai dolar. Enggak, maksudnya kenapa kita harus ngimpor ngimpor gas dari luar? Ya itu memang mekanismenya. Jadi kita ada yang diekspor juga ada yang diimpor. Misalkan minyak ya, Gas kita dibeli nggak bang? Jepang itu kan impor LNG kita kan. Oke. Cina impor batu bara kita. misalkan ini nih minyak. Katakanlah minyak ya. Kita punya minyak mentah. Kita jual ke luar negeri murah. Baru kita beli lagi minyak mentah juga dari luar negeri. Tapi mahal. Itu kayak mana itu? Coba di ini dulu, diperjelas dulu datanya coba. Kita jual nih minyak mentah ini ke luar negeri, murah. Baru kita beli minyak mentah juga dari luar negeri, tapi mahal. Coba kenapa harus kayak gitu? Karena kita nggak punya teknologinya, Pak. Ya kalau minyak yang masih mentah ya dijual murah lah bang. Kalau beli yang udah jadi pasti mahal. Ya kita belinya dari luar minyak mentah juga. Hah? Maksudnya? Ya kita beli dari luar minyak itu minyak mentah juga kita olah juga di sini. Bukan minyak jadi. Gini, untuk kita mengolah minyak, terkhususnya itu butuh teknologi, Pak. Mau minyak mentah, mau minyak setengah jadi, biar jadi produk jadi dia harus diolah. Ya kan sama-sama minyak mentah. Kenapa kita ekspor kita punya keluar, baru kita beli lagi bukan dari luar yang gitu. diimpor. Udah siap pakai itu yang diimpor. Yang mentah, Bang. Enggak, masa mentah. Aduh. Ngapain lagi orang dongo dong? Yang pasti yang udah Yang jadi lah, mentah kita Pak. impor, baru kita saring lagi di sini. Tak ada minyak mentah masa kita impor. Beda Maksud itu, Bapak yang mana deh, antara Pak? minyak mentah sama BBM coba. Yang kita impor tuh BBM sama minyak mentah. Minyak mentah belum jadi, belum bisa dipakai. Ini agak kesalahan nih. Buat Minyak apa kita mentah jual ke soda terus beli itu lagi? Nggak aneh banget. Mana sih? Kayak Aftur misalnya, kita kan impor tuh Aftur. Aftur itu kita ada nggak alat apa namanya produksi Aftur di Indonesia? Enggak. Mana tuh? Kalau Aptur aku nggak tahu ya, tapi yang seperti Pertalite gitu. Iya itu udah BBM, itu kita impor itu. Iya, tapi nggak bisa dipakai langsung, masih mentah.
dia di ini, kita tuh ya terakhir aja. Jadi udah pemisahan itu kan mahal ya biayanya ya, teknologinya ya. Ya sebenarnya Indonesia kalau mau beli teknologi mahal gitu ya bisa aja. Ibaratnya gini, kita jual kelapa sawit. Terus kita beli kelapa sawit dari Thailand gitu. Ya enggak lah. Iya memang kayak gitu bang. Enggak gitu. Cuman alasannya kalau yang aku baca ya, katanya minyak yang dari kita itu lebih banyak, lebih berat katanya istilahnya. Jadi minyak mentah yang dari luar itu lebih ringan. Namanya crude oil. Jadi kita ngolahnya lebih gampang gitu. Tapi maksudnya kan daripada mengekspor keluar, kenapa yang nggak dari dalam ini kita gunakan dulu gitu loh. Ini maksud kamu tuh kasih minyak gambaran ini gimana ya cara dia nggak bisa sekali masak ya gitu. Iya, dia nggak bisa. Gue pengen gambarin alurnya gitu, tapi di sini nggak ada pulpen lagi. Jadi gini, awalnya itu minyak mentah dulu kan, produk minyak. Ya produksi minyak dulu. Mana nih? Nah, setelah produksi minyak, yang dihasilkan kan minyak mentah. Ya kan? Minyak mentah itu dari sumur langsung. Nah, dari situ Indonesia ngejual ke trader. Nah, dari trader minyak itu diolah di sana. Kemudian Indonesia melalui Pertamina dia beli lagi. Gampangnya dia masuk udah jadi bahan yang disebut sebagai bahan bakar minyak atau BBM. Nah, karena udah jadi BBM, mau diapain nih? Mau dijadiin Pertalite, mau jadiin Pertamina, mau jadiin Pertamax. Itu yang ngatur negara kita. Sebentar, aku dapat ilham. Pertanyaannya aku ulang ya, kenapa kita punya minyak mentah tapi tetap ngambil minyak mentah dari negara lain, begitu kan? Bener nggak bapakmu? Iya. Oh, oke, sorry. Karena aku udah nangkep, baru menangkap pertanyaannya, karena kebutuhan konsumsi kita sama sama kapasitas produksi kita tuh nggak mencukupi. Misal konsumsi Indonesia tuh 150 juta barel lah, anggaplah. Tapi kapasitas produksi dalam negeri itu 100 juta barel dalam waktu 1 bulan semuanya ya. Berarti kita kan kurang nih 50 juta, itu yang kita beli dari negara lain. Gitu sederhananya. Udah tahu nggak cukup, kenapa yang mentah ini masih dijual? Kenapa? Kan udah tahu nggak cukup kan? Minyak kita nggak cukup kan? Tapi kenapa minyak kita ini kita jual ke orang lain? Nah, simpel gini, misal dari 100 juta minyak yang kita dapat, itu pun juga nggak semuanya bisa kita olah dalam negeri. Kan Bapak tadi bilang ada yang light, ada yang heavy, ada yang ringan, ada yang berat, ya kan? Nah, kalau Bapak cek tuh kilang-kilang di Indonesia tuh udah tua-tua semua. Jadi dia ini nggak punya kayak gimana ya, kayak gaptek lah gitu kilang-kilang ini. Jadi dia nggak bisa, bener nih yang kata tadi aku kaitin ya sama ya jawaban Bang Biksu, bener. Jadi yang kita nggak bisa olah kita jual lagi ke luar negeri. Kenapa? Buat apa kita tahan-tahan? Orang kita nggak bisa ngolah. Mending duit hasil kita jual yang kita nggak bisa olah, kita beli buat menutupi produksi yang bisa kita olah. Ngerti nggak? Understand, Mister?
Iya. Setelah baca That's GPT the- jadi ngerti abang kan. Kenapa? Jadi gini, aku mau cari apa lagi pertanyaan lain Aku lagi. nyari ilham dari tadi, maksudnya apa Iya, ilham ini? dari Apa? GPT ya. Jadi gini ya, kita tahu bahwa 1 kilo uranium itu setara dengan 3.000 ton batu bara. Waduh, tiba-tiba uranium. Saya nggak tahu Pak, Tiba-tiba jangan uranium, kenapa cerita saya tahu. tiba-tiba ke Saya baru uranium? tahu nih. Mm-mm. Karena uranium itu juga banyak di Indonesia. Mm-mm. Masa di mana tuh? Iya. Di Bangka, Kalau berarti nggak salah, kalau di seluruh titik di seluruh Indonesia ini hampir 94 juta atau 94 ribu. Bapak namanya di mana, di Facebook? Enggak, Oh, titik uranium di negara kita ini banyak. uranium. Gua sampai nyari nih titik uranium ada berapa? Iya, kalau dieksplorasi semua, kalau nggak salah 94 ribu atau 94 ribu ton atau 94 juta, kalau nggak salah. Jadi 24.000, 1 Pak. kilonya uranium itu setara kekuatannya dengan 3.000 ton batu bara itu. Bayangkan 3.000 ton batu bara. Hmm. Bahkan uranium ini udah dipakai untuk kapal selam, misalkan kapal selam Kapal selam tenaga nuklir. tenaga nuklir ya kan. Dan bahan bakarnya itu bisa tahan berpuluh-puluh tahun, nggak ngusah ngisi lagi. Hmm. Cukup sekali aja. Hmm. Hmm. Ini tur harganya setara dengan sekian ton batu bara apa kekuatannya nih? Kekuatannya, Cek. kekuatan 1 kilo uranium itu setara dengan 3.000 ton batu bara itu. 1 kilo. Kekuatannya. Hmm. Emang Indonesia punya uranium ya? Punya. Punya ininya apa sih namanya? Power plant gitu maksudnya. Artinya jika kamu menggunakan uranium ini, misalkan pemerintah menggunakan, itu bisa untuk satu pembangkit listrik. Hmm. Jadi daerah-daerah yang tidak punya misalkan pembangkit listrik tenaga air, jadi nggak usah menggunakan batu bara lagi atau nggak usah menggunakan minyak bensin atau solar lagi kan, cukup dengan uranium ini. Hmm. Tapi masalahnya pendidikan kita atau penelitian kita tentang uranium ini tidak didukung pemerintah. Makanya tadi saya bilang, apabila uranium ini bisa kita kelola dengan baik, yang mengelola uranium ini kan yang paling bahaya kan kebocorannya, itu yang paling susah diantisipasi. Ya. Kalau kita udah ngerti caranya mengatasi kebocoran itu, kita bisa manfaatkan untuk misalkan kapal-kapal laut udah bisa pakai uranium itu. Nah, masalahnya gini, uranium yang kita tambang emang bisa langsung dipakai, Pak. Nah, makanya kan sebetulnya kan di situ sebetulnya peran pemerintah untuk melakukan bagaimana caranya supaya orang Indonesia ini bisa Orang ini ngomongnya mengeksplorasi perkata ya. uranium itu gitu. Nah, oke. Kenapa kita nggak eksplorasi? Karena buat nambang uranium tuh sama aja kayak kita nyari titik itu yang tadi Pak Biksu bilang, apa kayak offshore, apa sih namanya? Titiknya udah nambang ada, tinggal pas ditambang pantai. aja. Titiknya udah ketahuan, emang Bang. Nambangnya tuh susah, Pak. Siapa nambangnya tuh apa kayak nambang apa? Iya, tahu susah. Nah, butuh biaya nggak? Butuh biaya nggak, saya tanya, Pak? Butuh biaya tapi nggak sebesar MBG. Siapa bilang biayanya nggak sebesar MBG? Biar gue tampol kepalanya. Berapa memang biayanya? Ya siapa yang nggak, saya mau tanya siapa yang bilang itu apa namanya biayanya nggak sebesar MBG itu? Bapak tahu dari mana? Facebook? Enggak, kalau memang tidak sebesar MBG, berapa memang yang membuat Bapak tahu dari mana? Jangan biar nggak sebesar. Saya mau tahu dulu MBG itu berapa maksud Bapak? MBG itu setahun 350 triliun. Oke. Terus Bapak tahu dari mana
tambang uranium tuh nggak di bawah itu tuh tau dari mana, kan Bapak bilang tadi enggak Itu searching sebesar aja itu. biaya membuat satu tambang uranium berapa? Nah, dan Bapak temukan berapa? Tidak sebesar MBG, udah aku bilang tadi. Kenapa jadi bolak-balik? Capek gue ngomongnya. Gini Pak, kalau yang bawa itu tuh Kan bisa masalah Anda sampai tadi biaya. Iya, biayanya Nah. tuh 3 miliar, berapa, bentar gue search dulu nih. Dihitung juga ini ya teknologi pengelolaannya sampai jadi energi nuklir Alatnya sampai terdistribusikan. Dulu kalau nggak salah pernah ada juga di Muria ya, di Muria tuh di Jawa Timur ya. Itu mau dibangun PLTN, ya yang ditutup, yang warganya panik. karena radiasi kan. Gitu. Nah itu biaya mengendapkan radiasi itu juga yang nggak sebanding dengan harga MBG sebenarnya. Itu berarti, bentar. Kalau itu Bang Bisu, kebocoran-kebocoran itu terjadi akibat balik lagi ke SDM juga. SDM-nya nggak mampu mengatasi itu. Makanya kenapa Indonesia nggak melakukan riset gitu untuk nuklir ini? Soalnya kan bahannya tersedia. Dulu pernah ditawarin di era bom oil ya. Ketika Indonesia mengalami bom oil di eranya Pak Harto, waktu itu antara ekonom dengan Habibie, teknokrat, itu saling kita sebut bertukar pendapat lah ya, mana yang lebih didahulukan, energi nuklir dulu atau industri pesawat terbang. Nah, waktu itu Pak Habibie bisa mempresentasikan dengan baik industri pesawat terbang itu. Karena negara kepulauan, maka kita harus punya pesawat sendiri gitu kan. Nah, dibangunlah industri pesawat terbang itu di Bandung ya, di Jawa Barat ya. Sekarang akhirnya dijual itu kan. Nah, coba bayangkan misalnya dulu kita ambil yang tawaran Soviet, tawaran Rusia untuk membangun energi pembangkit listrik tenaga nuklir gitu. Mungkin kita nggak akan bayar listrik itu nggak akan mahal gitu. Mungkin kita kan itu nggak terjadi. Tapi kita juga harus siap dengan misalnya pengelolaannya itu nggak murah juga. Jadi kalau misalnya MBG ngeluarin 300 triliun di energi uranium ya, kemudian ditambang menjadi energi nuklir, kalau investasinya digabung antara fisik dan non-fisik itu artinya investasi pendidikan juga kepada para ahli gitu. Iya. Lebih dari 300 triliun. Iya, bisa jadi. Cuman kan poin saya sebetulnya begini, Bang. Ini poin yang agak berbeda lagi ya. Maksudnya kenapa kita tidak melakukan suatu riset penelitian di satu bidang aja. Jadi satu bidang ini yang bisa diakui dunia gitu loh. Misalkan Jepang dengan mobilnya, atau misalkan Iran dengan pesawat tempurnya. Maksudnya kenapa kita nggak melakukan membuat satu produk yang bisa kita jual ke seluruh dunia gitu? Oke, gue jawab ya, itu sederhana aja. Bapakmu bandingkan anggaran riset Jepang dengan riset Indonesia, bandingkan dulu itu. Nanti akan ketemu titik temunya di mana dan kurangnya di mana. Berapa kali lipat gitu dari Jepang atau dari Malaysia deh. Malaysia bisa bikin itu ya, merek mobilnya namanya? Proton ya kalau nggak salah ya.
Dan itu diwajibkan oleh pemerintah untuk membeli itu dulu. Nah, Indonesia dulu juga punya namanya Bimantara. Tapi ternyata itu problem karena itu kita cuma ngerakit doang, tapi barangnya dari luar. Nah, atau ini bang, ini saya baca komen ini menarik ini. Atau misalkan sawit, kenapa nggak sawit itu kita stop dulu semua CPO-nya keluar dan kita buat barang jadi di sini, sehingga orang luar mau tidak mau harus membeli barang jadi dari Indonesia kan? Apa barang jadi? Karena caranya kita punya teknologinya, balik lagi Pak, teknologinya. Iya, teknologi itu yang harus kita pelajarin. Kita kan udah punya bahannya nih, Teknologi sawit. itu butuh biaya. Ya walaupun gini Gini, sebenarnya Pak, ada jadi- kesadaran buat ke situ ya, apa namanya, agiliator. Sebenarnya ada kesadaran untuk ke sana. Swasembada pangan juga misalnya begitu. Apa beras juga ada itu. Jadi gini, untuk sawit ini memang paling mudah yang dilakukan oleh para pengusaha kita itu adalah menjual crude oilnya. Menjual barang mentahnya karena duitnya jelas. Kalau misalnya mereka membangun industri yang sifatnya barang jadi, apalagi diversifikasi produk, itu biasanya ditentang sama pebisnis yang lain. Jadi ini persoalan ini juga, politik juga gitu. Kita kan tahu kan, Sama. sawit itu yang main kan siapa. Aku nambahin ya. Kalau dari policy itu biasanya tuh kan kita ada long and short policy. MBG itu sebenarnya keren buat short policy, jadi rakyat tuh langsung bisa merasakan gitu. Jadi efek multipliernya tuh cepet, tak gitu. Walaupun ya kalau secara long term ya nggak sehat. Tapi balik lagi, kalau secara multiplier itu kan jelas bro Biksu. Iya betul. Masalahnya kalau ini harus masif. Kalau mau serius misalnya kayak smelter lah, smelter itu kan udah dari dulu sebenarnya ide smelter itu. Tapi kenapa pengusaha tidak pernah mau ada pada posisi smelter? Karena ini juga terkait dengan si pembelinya, Cina misalnya. Cina tuh nggak mau beli barang setengah jadi karena harganya mahal. Dia mau beli barang mentah. Nikel pun Ganti sama. pasar nanti dia. Iya, dia ganti pasar. Kalau lu jual barang setengah jadi, gue ngapain beli sama lu gitu. Mendingan gue beli aja ke yang lebih dekat, Vietnam atau negara lain gitu. Itu problem itu juga. Jadi problem dependensi terhadap ketergantungan pada pasar, pada pembeli, terutama pada Cina ya. Kecuali ada satu kasus nih, ini kasus spesial. Kalau yang mereka cari itu hanya ada di kita atau paling banyak di kita kayak nikel, itu bisa. Bisa kita Karena kalau dia nyari pasar lain, pasti kapasitas produksi dia turun. Akhirnya itu kan salah satu yang ngedorong smelter ada di Indonesia kan, Iya. di bawah. Tapi kalau yang lainnya nggak bisa, simple, habis, mati kita diinjek-injek. Ya sebenarnya mimpi kita ya buat swasembada energi, swasembada pangan. Itu mimpi yang bahasa Indonesia. mimpi yang paling sulit untuk diwujudkan, tapi ya orang selalu mengarah kepada itu. Pejabat publik selalu mengarah pada itu. Misalnya bahkan pejabat publik ada yang bilang bahwa MBG itu adalah bagian dari swasembada pangan gitu. Ada yang bilang ke situ. Saya kasih contoh ya. Itu bakar duit sebenarnya. Saya kasih contoh ya tentang sawit ya. Misalkan ada sebuah negara yang bahan bakunya sangat tergantung terhadap sawitnya Indonesia misalkan. Untuk membuat produknya kan begitu. Katakanlah sabun gitu. Jadi ketika misalkan Indonesia tiba-tiba lagi geblek gitu, tiba-tiba dihentikan, ini perusahaan ini berhenti karena nggak ada bahan baku. Nah, kenapa pemerintah tidak mengatakan gini aja, kalau kamu ingin bahan bakunya dari saya, kamu bangun pabrik itu di tempat saya.
dan kamu jual barang jadi dari tempat saya gitu. Dan hal ini juga berlaku untuk ratusan produk lainnya soalnya kan dari sawit banyak produknya. Nah, Ratusan ini aku jawab Pak ya, sesingkat-singkat mungkin ya. Gini Pak, Bapak sama Tejo itu punya barang Pak. Barangnya tuh anggaplah air gitu atau pasir. Pasir ini penuh dengan mineral berharga di dalamnya. Yang beli ini si Biksu Pay. Nah, Bapak ngomong, janganlah beli pasir, janganlah beli mentah. Saya juga untungnya dikit. Bangunlah ke saya. Bangunlah di tempat saya nih. Set gini, dalam segala macam nih. Misalnya mau dicari nikelnya, lu buatlah pabrik di sini. Biar gue juga untung. Yang mending kata Biksu, ngapain gue repot-repot? Gue juga punya pabrik di rumah. Mending udahlah gue langsung ke si Tejo aja lah. Gitu maksudnya, sederhana. Bapak ini nggak punya nilai jual Pak. Oke, kita maunya gitu. Tapi ya mereka kan juga punya pabrik di rumah sendiri. Apa untungnya kalau kita punya kompetitor? Kan yang masalah ini kompetitor. Ada yang namanya tuh prisoner dilemma tuh kalau nggak salah tuh. Apa untungnya? Dia nggak bisa pabriknya nggak jalan kalau nggak ada bahan baku dari kita. Yang di mana itu yang kayak begitu? Apa yang Indonesia punya yang nggak dipunya negara lain tuh apa? Ya sawit. Sawit emang cuman Indonesia doang. Indonesia tuh salah satu yang terbesar, bukan cuman satu-satunya. Yang penting dia fokus lah investasinya daripada bangun nih kita buat perjanjian sama pemerintah negara lain. Bang, lu gua dukung nih investasi sawit lu nanti gua bantuin buka lahannya dan gua nggak akan nyuruh lu buat pabrik, tapi kita stabil nih. Mending kayak gitu agreement-nya. Ya itu kan atas berdasarkan kesepakatan semua. Maksudnya kesepakatan itu yang bisa menguntungkan Indonesia. Ya, gini Pak, ketika ini nggak tahu ya, ini hipotesis gue ya. Kalau dalam sebuah perjanjian, semakin diuntungkannya salah satu pihak lainnya akan dirugikan. Jadi Bapak maunya untung doang nih. Ada namanya trade off Pak. Jadi ada yang menanggung biayanya. Kalau ada yang diuntungkan, pasti ada yang dirugikan. Itu pun kita nggak. Saya kasih contoh ya. Lanjut Pak, teman-teman boleh nimbrung ya. Ya, saya kasih contoh. Bagaimana bahan baku ini sangat berperan, sangat kuat dalam sebuah industri. Bapak tahu Pampers? Pampers yang dipakai untuk anak-anak ya. itu. Ya. Itu dari Jepang. Mereka nggak mau bahan bakunya itu dari Indonesia, harus dari Jepang. Sehingga walaupun penjualannya begitu banyak di Indonesia ini, itu penghasilannya kalau di sahamnya itu penghasilannya sangat sedikit. Kenapa? Biayanya habis untuk membeli bahan bakunya, modal bahan bakunya. Nah, seperti itulah kekuatan bahan baku. Walaupun kita pakai secara banyak, misalkan kita lihat ini, waduh, ini harusnya saham Pampers ini bisa. Pampers itu bahan bakunya apa Pak? Memang nggak tahu aku apa bahan bakunya. Pokoknya bahan bakunya dari luar. kalau Bapak nggak tahu kok bisa berkata bahwa Jepang itu tidak mau, selain dari Jepang Pampers tidak mau. Produsen Pampers terbesar itu bahan bakunya itu Tiongkok Pak. Tiongkok. Iya. Ya, ini saya kasih tahu Pak, Pampers itu Kamu tahu dari perusahaan di Indonesia ini bahan bakunya semua dari luar. Mau dari Tiongkok, mau dari Jepang, mau dari apa, pokoknya dari luar. Itu poinnya. siapa? Gini, bahan-bahan saya barusan itu 2 detik yang lalu. Oke, kalau gitu Mbak, dari segi makanan laut, apakah Jepang itu mengimpor dari negara lain? Kok jadi lari ke makanan laut sih? Itu kan kebutuhan sumber daya juga. Sumber daya laut itu termasuk sumber daya alam juga. Apakah mengimpor dari negara lain? Maksudnya hubungannya dengan yang topik yang saya bawa apa?
ini kan sumber daya, Pak. Kita kan bawa sumber daya itu. Makanya kenapa ketika berbicara tentang sawit, dulu pernah Presiden Jokowi menyetop untuk mencoba untuk menyetop kita mengekspor CPO ke luar negeri karena Batubara. CPO, Pak, minyak crude palm oil, CPO, minyak sawit itu loh, Pak. Itu Presiden Jokowi itu pernah dulu mencanangkan untuk tidak mengekspor sawit. Pernah. Faktanya gagal karena apa? Kompetitor tertinggi kita Malaysia yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan di wilayah Kalimantan itu kompetitor utama dari sawit itu Malaysia, Pak. Ketika Indonesia tidak mau mengekspor ke luar negeri, maka ini menjadi peluang bagi Malaysia. Sudah paham? Kompetitor utama Malaysia, waduh. Loh, coba Bapak browsing saja, Pak. Kompetitor utama sumber daya sawit Indonesia. Berapa Itu sudah hektar pasti. lahan Malaysia? Lahan sawit Malaysia. Yang Bapak tahu. Kompetitor utama kelapa sawit. Iya, berapa hektar lahan sawit yang Bapak tahu yang punya Malaysia? Berapa hektar punya Indonesia? Masalahnya saya nggak ngukur, Pak. Nggak ngukur dari peta aja Anda tahu bahwa berapa luas Malaysia, waduh. Gimana sih? Itu Malaysia kalau nggak ada kepulauan Kalimantan, saya kasih tahu ya. Kalau nggak ada Kalimantan, itu Malaysia nggak ada sawitnya, biar Bapak tahu. Kok jadi kompetitor utama gimana sih? Ya, hubungannya sama Mandiri apaan nih di sawit? Ya kan tadi saya dengar kenapa sawit itu harus pertama saya dengar pembangkit listrik tenaga nuklir itu kenapa di Indonesia tidak bisa karena terikat dengan keputusan PBB. Satu, itu keterikatan Indonesia dengan keputusan PBB untuk melarang Indonesia mengolah sendiri uranium. Itu ada keputusannya. Pengelolaan uranium itu tidak sembarangan, Mak.